kalau bicara soal pemilu, pesannya Pak Jokowi masih sama, ojo ke susu. Ini masih banyak di dunia persilatan politik nih, masih ada banyak manuver-manuver yang akan terjadi, masih akan ada banyak drama-drama sinetron yang akan terjadi. Jadi kita amati dulu aja, ojo ke susu, PSI netral dulu gitu ya, sampai situasinya menjadi lebih jelas. Jokowi tidak mau terjebak di situ, tidak mau terbongkar rahasianya dalam tanda petik, maka dia memberikan nasihat kepada PSI agar ojo ke susu. Tipe orang seperti Jokowi kelihatan, menurut saya tipe orang setia, tipe orang punya loyalitas, tidak mudah mengkhianati demi sebuah kepentingan sesaat. Ini hanya opini arus bawah, opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana? Sehat walafiat ya. Semoga kita senantiasa hidup kita penuh keberkahan. Ini ada berita menarik menurut saya ini. Kemarin dari Senin malam Selasa itu pimpinan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI itu bertemu Presiden Jokowi di istana. Yang menarik, ini menurut saya menarik dianalisa bahwa di dalam pertemuan itu Presiden Jokowi memberikan pesan kepada PSI ini yang dibacakan oleh Waketum Dewan Pembina PSI, Grace Natali ya. Jadi di sini dikatakan, menurut Grace, Jokowi mengatakan masih akan banyak manuver yang akan terjadi menjelang Pilpres 2024. Nah, karena itu Jokowi meminta PSI untuk tidak terburu-buru melabuhkan arah dukungan. Jadi intinya di sini Presiden Jokowi pesan kepada PSI agar tidak terburu-buru mendukung, gitu. Ini masih banyak, kata Jokowi ini langsung kutipannya gini, ini masih banyak di dunia persilatan politik ini, pasti ada banyak manuver yang akan terjadi, masih akan ada banyak drama sinetron yang akan terjadi. Jadi kita amati dulu, ojo ke susu, itu pesannya Pak Jokowi ya kepada PSI. Dan di sini ada penegasan juga bahwa PSI ini prinsipnya nanti akan mengikuti arah dukungan dan akan mengikuti kemana kecondongan Presiden Jokowi. Ini menurut saya ada isyarat bahwa memang dengan adanya berita ini memberikan isyarat bahwa saat ini Jokowi ini masih ingin merahasiakan arahnya kemana dukungannya akan diberikan. Selama ini kan masih debatable, masih banyak orang yang menafsirkan bahwa Jokowi itu condong ke Prabowo. Sampai banyak sekali gambar yang di-branding untuk memberikan kesan bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo, dan itu memang jelas efeknya bahwa sekarang elektabilitas Prabowo lumayan tuh, karena ada kesan Prabowo akan meneruskan Jokowi, akan menjadi penerus Jokowi. Sampai koalisinya saja yang menimbulkan kekecewaan pada Caimin itu kan sampai dirubah menjadi koalisi Indonesia Maju seperti nama kabinet itu. Terus ada isu lagi bahwa kelihatannya Prabowo nanti akan menggandeng Gibran gitu kan, meskipun banyak yang membantah gitu, banyak yang mengatakan tidak benar. Tapi intinya memang Jokowi yang saat ini itu memiliki, masyarakat tuh merasa puas dengan kepemerintahan Jokowi, itu memang arah politik Jokowi ini sangat mempengaruhi konstituen untuk memilih nanti. Dan saat ini kan kesan yang dibangun seperti itu. Tapi satu sisi juga orang masih yakin bahwa Presiden Jokowi ini tetap akan loyal, akan setia kepada partai yang mengusungnya, yaitu PDIP. Artinya apa? Jokowi bagi kelompok ini dipastikan akan mendukung Ganjar. Sekarang itu ada teka-teki dua ini. Lah, ketika PSI ini mempunyai prinsip bahwa dia akan mengikuti arah politik Jokowi, maka Jokowi kelihatannya belum mau membuka itu, masih merahasiakan itu. Karena kalau contoh misal begitu ya, kalau Jokowi menyatakan PSI
silahkan dukung Prabowo seandainya, atau PSI silahkan dukung Ganjar. Itu kan akan mudah ditebak karena PSI mengatakan kami akan ikut apapun arah politik Presiden Jokowi. Maka dari itu Jokowi tidak mau terjebak di situ, tidak mau terbongkar rahasianya dalam tanda petik, maka dia memberikan nasihat kepada PSI agar ojo kesusu, masih akan banyak drama politik dalam beberapa waktu ini. Jadi kesimpulannya Presiden Jokowi masih tidak ingin arah politiknya ini diketahui. Saat ini kesannya itu ngambang. Ini bagi pendukung PDI, bagi pendukung Ganjar tentu tidak menginakkan ya, karena kesannya tidak all out mendukung Ganjar. Tapi memang bagi Jokowi nggak gampang kan, karena ketika dulu awal-awal memerintah Jokowi itu, awal memerintah dalam arti 2019 ya, periode kedua ini, menghadapi polarisasi cebong dan kampret yang begitu mengkhawatirkan, akhirnya kan Jokowi mengambil keputusan menyelesaikannya dengan cara apa? Prabowo yang menjadi simbol dari kelompok oposan ini kan terus direkrut, dan Prabowo mau. Ketika Prabowo mau kan di sini nggak punya simbol, tidak punya tokoh sentral, sehingga agak melemah kekuatan di sini. Dan ini relatif kondisinya memang sekarang kondisi politik itu agak stabil, tidak terganggu oleh tadi perbenturan antar kampret dan cebong itu. Nah, kelihatannya menurut saya bagaimanapun kan Jokowi merasa bahwa Prabowo itu punya jasa besar dalam konteks menciptakan iklim politik atau suhu politik yang stabil di periode keduanya. Lah, kayaknya Jokowi kan menjaga perasaan itu. Dan kedua, bagaimanapun Prabowo itu sekarang posisinya menteri di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Artinya kan umpama nampak sekali ya, seandainya tidak dekat atau menjaga jarak, itu kan juga bukan persoalan yang gampang. Tapi satu sisi memang Jokowi tidak bisa dilepaskan dari Bu Mega, bisa tidak dilepaskan dari PDIP. Dan siapa itu? Sampai Puan Maharani, salah satu elit PDIP, putrinya Bu Mega, sempat mengungkit bahwa betapa sayangnya Bu Mega terhadap Presiden Jokowi. Sehingga di situ kesannya kan Bu Mega sedang kayak mengungkit gitu ya. Mosok sudah disayang seperti itu, dari awal jadi wali kota, gubernur, juga presiden itu didukung PDI, mosok akan lupa gitu, mengingatkan begitu. Jadi memang sekarang itu posisi Jokowi memang nggak gampang. Apalagi terus masih ada tudingan bahwa nanti cawe-cawe. Itu kan dulu ramai sampai berlarut-larut kan, pro kontra soal cawe-cawe itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Grace dari PSI tadi, menurut saya tadi ini indikasinya bahwa satu, Jokowi kelihatannya memang masih melihat ini masih akan ada drama itu, artinya apakah kayak Caimin sama Anies itu betul-betul nanti lolos betul sampai mulus betul sampai jadi pasangan yang daftar resmi di KPU, kan juga kelihatannya orang masih banyak yang ragu juga kan, apalagi Caimin sedang akan diperiksa KPK itu kan. ini kelihatannya masih ada drama. Terus nanti apakah partai yang sekarang tuh bersama Prabowo itu apa betul-betul nanti akan solid? Terus bagaimana PKS? Apakah nanti juga ada PKS, ada koalisi baru yang dibangun PKS, P3 dan Demokrat? Kelihatannya memang masih kemungkinan ada drama-drama tadi, ada sinetron-sinetron yang mungkin akan ditayangkan kembali, dan itu memang belum pasti. Sehingga tadi pesannya itu PSI agar ojo kesusu, nunggu situasi dulu. Tapi intinya tadi bahwa kelihatannya Jokowi belum mau kebongkar, belum mau kelihatan jati dirinya memberikan dukungan ke siapa. Kan persoalannya gampang dibaca nanti, karena PSI berkali-kali mengatakan arah politik Jokowi kemana, petunjuk Jokowi untuk dukung siapa itu akan diikuti. Jadi kan dukungan PSI ini nanti bisa dikatakan ya itulah arah dukungan Jokowi kan gitu. Tapi saya terakhir ya, ini bagi teman-teman di PDI, bagi teman-teman yang saat ini mendukung Ganjar, kok feeling saya rasanya Presiden Jokowi tidak mungkin meninggalkan PDI, tidak mungkin mengkhianati Bu Mega. Tipe orang seperti Jokowi kelihatan, menurut saya
tipe orang setia, tipe orang punya loyalitas, tidak mudah mengkhianati demi sebuah kepentingan sesaat, kepentingan-kepentingan yang sifatnya pragmatis, kelihatannya kok tidak. Jadi ini untuk pendukung Ganjar, untuk orang-orang PDI dengan apa yang saya sampaikan tadi, saya berharap lebih tenang gitu. Cuma memang momentumnya belum sekarang. Tidak tepat kalau dimunculkan terlalu dini. Karena bagaimanapun kan Presiden Jokowi ini masih butuh memposisikan diri sebagai presiden, memposisikan diri sebagai kepala negara yang harus mengelola negara ini bersama dengan berbagai komponen yang datang dari berbagai partai, tidak hanya dari PDIP, dan itu kan perlu dijaga. Ini PDI juga harus memahami itu. Jadi jangan, tadi bahasanya ojo ke susu. Ojo ke susu. Jadi sebenarnya pesan untuk PSI ini juga pesan juga untuk yang lain, termasuk kepada PDI, pendukung Ganjar, ojo ke susu, sabar sih. Karena memang belum tepat. Kalau saat ini Jokowi sudah memastikan nampak dengan terang benderang mendukung salah satu, ini nanti kan opini orang, serangan-serangan itu akan lebih masif. Memang kelihatannya kebiasaannya itu kan last minute dipepet gitu kan, sehingga tidak menimbulkan riak-riak terlalu lama. Kalau menurut saya Jokowi itu meskipun kelihatannya orang mengatakan ada yang menurut saya terlalu merendahkan, ya, mengatakan pelongo-pelongo. Enggak, Presiden Jokowi itu orang cerdik loh. Artinya dia, lihat aja kan, berangkat dari orang biasa, dia sukses membangun bisnis. Itu kan kalau orang nggak cerdik, orang nggak cermat, orang nggak lincah, nggak mungkin. Terus memimpin Solo juga banyak yang memuji. Di Gubernur Jakarta juga seperti itu. Jadi presiden banyak yang memuji, meskipun yang nggak suka ya mengatakan pelongo-pelongo, mengatakan ya kesannya kan dikatakan bodoh. Mungkin secara retorika kalau disuruh pidato kalau memang mungkin Jokowi tidak terlalu hebat sekali, mungkin dengan Anies saja kalah. Tapi dalam hal taktik strategi itu kelihatannya Jokowi luar biasa. Maka strategi sekarang tadi masih merahasiakan dukungan itu juga mungkin itu bagian dari strategi bagaimana Jokowi memenangkan orang yang memang nanti akan didukung. Cuma caranya memang tidak boleh gusak-gusu, tidak boleh kesusu. Itu dugaan saya. Jadi kesimpulannya tadi bahwa dengan tidak memberikan jawaban dan menahan PSI untuk tidak buru-buru mendukung, kelihatan memang Presiden Jokowi masih ingin merahasiakan, dan memang tadi bahwa drama politik ini masih akan terus bermunculan, masih belum ada kepastian kecuali kalau sudah fix daftar di KPU itu baru terkunci. Kalau belum kan masih banyak kemungkinan yang akan terjadi. Menarik ya. Ini menjadi teka-teki. Jadi intinya masih di istana masih tersimpan teka-teki. Presiden Jokowi masih merahasiakan, masih menyimpan misteri yang belum dibuka. Dan ini yang menarik, nanti itu tadi orang akan menebak-nebak, dan nanti kelihatannya hanya akan dibuka pada saat yang tepat, yaitu ketika semuanya sudah memungkinkan dan sudah dianggap tepat itu dikeluarkan. Dan dugaan saya tadi kemungkinan sih kelihatannya loyalitas kepada PDI, loyalitas kepada Bu Mega kelihatannya masih akan dijaga Presiden Jokowi. Karena saya melihat Presiden Jokowi bukan tipe orang yang mudah berkhianat, mudah berpikir yang pendek atau pragmatis, oportunis. Cukup sekian, kita tunggu bersama-sama jawaban dari teka-teki tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.